Sidang Harvey Moeis, ahli sebut istri pelaku yang nikmati hasil kejahatan secara sadar bisa dipidana. Mantan Kepala Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Hussein menyebut, kerabat, istri atau keluarga yang dengan sadar dan mengetahui turut menikmati kekayaan hasil tindak pidana korupsi bisa dijerat pidana sebagai pelaku pasif. Keterangan ini Yunus sampaikan ketika dihadirkan sebagai ahli tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara dugaan korupsi pada tata niaga komoditas timah yang menjerat suami Sandra Dewi, Harvey Moeis dan kawan-kawan. Setelah mengulik sejumlah modus-modus para pelaku pencucian uang, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung Kejagung mengulik kapan pelaku TPPU menjadikan kerabat atau istrinya sebagai modus untuk menyamarkan hasil kejahatan atau justru menjadikannya pelaku pasif. Mengenai tindak pidana pasif, bisa dijelaskan. Pertanyaan adalah kapan kerabat ini kemudian menjadi modus digunakan sebagai modus untuk menyembunyikan harta kekayaan. Kapan kemudian kerabat itu bisa ditarik sebetulnya kerabat itu bisa menjadi pelaku tindak pidana? Tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis tanggal 31 Oktober tahun 2024. Yunus lantas menjelaskan bahwa kerabat pelaku kejahatan seperti korupsi itu memang kerap dimanfaatkan untuk pencucian uang. Banyak dari mereka terjerat pasal 5 Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Pasal itu menyatakan, orang yang menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana bisa dijerat maksimal 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Menurut pakar perbankan itu, orang yang menerima harta hasil kejahatan seperti korupsi dan menguasainya, terkadang tidak memiliki tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan. Namun, mereka tetap terkena jerat pidana pasal 5 undang-undang tersebut. Suami Siri Malinda di pelaku penggelapan dana nasabah Citibank, Andika Gumilang misalnya, ditetapkan sebagai pelaku pasif pencucian uang. Kasus Andika Gumilang, dapat mobil, dapat apartemen, dapat duit. Enggak ada dia menyembunyikan menyamarkan. Dia menikmati hasil kejahatan sendiri. Seperti pasal 5, jadi terima dan kuasai dia menggunakan hasil kejahatan, tutur Yunus. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Ex-Direktur Utama PT Timah Terbuka Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, Ex-Direktur Keuangan PT Timah Terbuka Emil Ermindra, dan kawan-kawan didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan Crazy Rich Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis yang menjadi perpanjangan tangan PT Refined Bangkatin RBT. Bersama Mohtar, Harvey diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUPPT Timah untuk mendapat keuntungan. Harvey menghubungi Mohtar dalam rangka untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUPPT Timah.